Selamat bertemu buat kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang suatu kegawat daruratan pada kasus-kasus pasien dengan penyakit diabetes mellitus ya. Jadi ada 3 diagnosa kegawat daruratan pada penyakit diabetes mellitus. Yang pertama kita sebut dengan diabetic ketoacidosis atau DKA. Yang kedua kita sebutkan dia suatu hyperosmolar hyperglycemic state atau HHS. Dan yang ketiga kita sebut dia dengan hypoglycemia ya. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2 ini adalah suatu kondisi di mana kadar gula darahnya dalam keadaan yang berlebihan. Sedangkan untuk yang hipoglikemi itu artinya kadar gula darahnya sedang mengalami penurunan. Nah, secara ringkas kita akan melihat apa perbedaan antara suatu diabetic ketoacidosis dengan suatu hyperosmotic hyperosmolar syndrome ya. Jadi kita dapat membedakan yang pertama DKA itu kita bisa klasifikasikan suatu DKA yang mild, yang moderate, atau yang severe. Nah, kalau kita melihat dari kadar gula darah, maka pada kondisi DKA yang mild, baik moderate ataupun yang severe, cukup dengan hanya gula darah di atas 250. Maka itu sudah bisa menunjukkan suatu kondisi yang DKA. Apabila didukung dengan pemeriksaan yang lain, maka pemeriksaan yang diperlukan yang kemudian adalah pemeriksaan arterial pH atau kita sebut dia dengan suatu pemeriksaan AKDA. Maka kita akan menemukan AKDA-nya dalam kondisi yang asidosis. Kita lihat kalau dia yang mild, dia rentangnya 7,25 sampai 7,3, mulai menjadi tingkat derajat yang sedang 7,0 sampai 7,24, dan bahkan dalam keadaan yang berat atau severe itu pH bisa di bawah 7,0. Oleh karena dia menyebabkan suatu kondisi asidosis, maka asidosis metabolik yang terjadi pada pasien dengan diabetic ketoacidosis ini akan menyebabkan kadar bikarbonat yang berfungsi sebagai buffer asam itu akan mengalami penurunan, mulai dari kadarnya hanya 15 sampai 18 mili equivalent per liter untuk yang DKA mild, 10 sampai 14 untuk DKA yang moderate, dan bahkan sampai kurang dari 10 untuk DKA yang severe. Nah, pada keadaan DKA ini itu terjadi proses metabolisme lemak sebagai sumber energi, oleh karena gula atau glukosa itu tidak dapat dipergunakan oleh tubuh pada pasien DKA karena keadaan insulin yang defisiensi secara absolut, sehingga tubuhnya harus memakai energi yang berasal dari lemak karena asam lemak itu bebas dapat masuk ke dalam sel. Tetapi akibatnya akan terjadi pembentukan badan-badan keton dalam jumlah berlebihan di dalam tubuh kita, sehingga kalau kita memeriksa urinnya dengan kadar ketonnya itu ditemukan positif pada kondisi yang diabetic ketoacidosis. Dan demikian juga dengan kadar keton di dalam serum darah itu pasti akan positif. Dan kalau diukur osmolalitas daripada DKA ini, maka kita akan menemukan suatu osmolalitas yang bervariasi, jadi tidak bisa kita tentukan osmolalitasnya ya. Kemudian dari anion gap, maka pada anion gapnya kita melihat karena dia suatu kondisi asidosis metabolik, mulai dari yang ringan anion gapnya hanya lebih dari 10 sampai dengan bisa di atas 12 untuk yang moderate maupun yang severe. Dan kalau dari kesadaran, kita tahu bahwa kondisi pH yang sangat rendah itu akan sangat
dapat menyebabkan gangguan kesadaran ya, karena terjadinya gangguan metabolisme. Oke, maaf sebentar ya, ini telepon dari rumah sakit. Halo? Malam dokter, Ya. ditunggu di ruangan 2 ya dok. Halo? Halo, Halo? malam dokter, dari Nomi. Itu pas dokter Edwin itu kan udah selesai operasi. Ya. Mungkin malam nggak bisa di situ dokter lah ya. Iya, apa kondisinya? Kondisinya gimana? Udah agak enak aja tapi masih mengeluh kesakitan lah. Tensi bagus ya? Terus ya. Besok aja. Tensi bagus ya? Kasih prajolam kalau nggak bisa tidur dia ya. Oke, mantap. Iya kak, oke kak. Kasih kak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, satu kondisi kegawat daruratan lainnya yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula darah, kita sebut dia dengan HHS ya, atau hyperosmotic syndrome. Nah, kita melihat ada perbedaan yang sangat signifikan ya antara suatu DKA dengan HHS. Yang pertama yaitu dari kadar gula darahnya. Kadar gula darah yang bisa menyebabkan suatu kondisi HHS adalah bila dia melebihi 600 mg per desiliter. Dan perlu kita ingat bahwa pada HHS itu tidak terjadi gangguan pada pH, oleh karena tubuh masih dapat menggunakan energi yang berasal dari glukosa, sehingga lemak itu tidak banyak dipakai sebagai sumber energi. Maka pH-nya bisanya kita temukan di atas 7,30 ya. Dan kadar bikarbonat juga tidak akan terganggu, tidak akan terdapat keton pada urin, dan juga keton pada darah juga jumlahnya hanya sedikit. Tetapi kita bisa melihat osmolalitas yang sangat meningkat, jadi darah itu akan semakin pekat ya, itu bisa lebih dari 320. Itu sebabnya dia disebut dengan hiperosmolar ya. Dan anion gapnya juga bervariasi karena memang tidak terjadi gangguan pada pH. Dan yang paling utama yaitu dia benar-benar bisa dapat menyebabkan kondisi gangguan pada sistem saraf pusat, yaitu adanya stupor atau koma ya. Jadi pasiennya biasanya mengalami penurunan kesadaran. Nah, ini rumusnya untuk menentukan osmolitas serum. Kita akan mengukur berapa kadar natrium di darah, kita kali 2 ya, kita kali 2 ditambahkan dengan berapa kadar glukosa dalam miligram per desiliter dibagi dengan 18. Jadi jangan lupa tadi pada HHS itu maka nilainya harus di atas daripada 320 ya. Ya. Nah, sedangkan untuk mengukur anion gap, maka kita akan menilai kadar natrium dikurangi dengan jumlah dari kadar klor ditambah dengan kadar bikarbonat. Itulah anion gapnya. Nah, ada beberapa faktor pemicu ya terjadinya emergensi pada diabetes mellitus. Yang pertama itu adalah suatu pneumonia ataupun infeksi saluran kemih ya, yaitu adanya infeksi. Kemudian apabila pasiennya tidak memberikan insulinnya secara cukup, kemudian apabila terjadi suatu serangan acute myocardial infarct, serangan jantung, stroke, maupun suatu keadaan pankreatitis. Dan bisa juga pada pasien-pasien yang sebelumnya tidak diketahui menderita DM ya, jadi dia kita sebut sebagai new onset diabetes mellitus type 1 ya, khususnya untuk kasus yang dengan diabetic ketoacidosis. Secara anamnesis maka kita harus bertanya tentang gejala-gejala dari kondisi hiperglikemia yang tinggi ya. Apa gejalanya? Yang pertama kita sebut poliuria, pasiennya akan mengalami jumlah buang air kecil yang lebih banyak daripada normal. Kemudian pasiennya akan merasa
haus sehingga ingin minum banyak, dan pasien akan mengalami penurunan berat badan. Dari pemeriksaan neurologis, maka kita akan bisa menemukan pasiennya mengalami letargi sampai dengan koma. Kemudian pasiennya juga bisa mengalami hiperventilasi dan nyeri pada abdomen. Nah, ini terutama pada pasien dengan diabetik ketoasidosis ya. Kita tahu hiperventilasi ini tujuannya adalah untuk membuang CO2 yang gunanya untuk menaikkan pH. Makanya dia terjadi pada pasien dengan DKA. DKA suatu keadaan asidosis, maka kompensasi tubuh adalah dengan menurunkan kadar karbon dioksida di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita lihat secara patofisiologi, jadi patofisiologi kondisi hiperglikemia ini ada dua. Yang pertama kita sebut dia dengan relatif insulin defisiensi. Artinya jumlah insulin memang menurun, tetapi masih ada ya, masih ada insulin dalam tubuhnya. Nah, dimana oleh karena masih ada insulin dalam tubuhnya, pasiennya bisa mengalami suatu hiperglikemia yang sangat berat. Dan oleh karena hiperglikemia yang sangat berat, maka akan terjadi peningkatan jumlah urin ya. Jadi karena gula yang tinggi itu akan memaksa ginjalnya untuk membuang lebih banyak cairan ya, terbuang. Dan ini oleh karena peningkatan air yang terbuang melalui ginjal, maka akan terjadi kondisi hiperosmolaritas, yaitu terjadinya kondisi cairan intravaskular yang sangat kental. Dan kondisi hiperosmolaritas disebut dengan HHS. Dan patofisiologi kedua adalah suatu kondisi dengan defisiensi insulin absolut. Jadi benar-benar pasiennya tidak memiliki lagi insulin dalam tubuhnya. Akibatnya apa? 100% energi yang diperlukan oleh tubuhnya itu berasal dari metabolisme lemak. Tetapi oleh karena metabolisme lemak yang berlangsung dengan jumlah yang besar, maka pasien akan mengalami ketogenesis. Jadi jumlah keton dalam tubuh meningkat, dan ini akan menyebabkan severe acidosis in diabetic ketoacidosis. Jadi acidosisnya akan menjadi berat ya. Nah, ini sebagai tambahan saja ya, mana tahu ada yang lupa tentang patofisiologi. Jadi kita temukan tadi gejalanya adalah poliuria ya. Jadi pasiennya mengalami jumlah urin yang sangat berlebih-lebihan. Nah, ini kita sebut dia dengan suatu osmotic diuresis. Kenapa disebut osmotic diuresis? Karena peningkatan tekanan osmotik disebabkan oleh tingginya kadar glukosa. Maka akan terjadi peningkatan kehilangan air ya. Dan itu melebihi jumlah natrium dan kaliumnya. Maka natrium dan kalium akan tetap tinggal di dalam pembuluh darah. Ya, di dalam pembuluh darah. Nah, ini yang menyebabkan kondisi yang kita sebut dengan hiperosmolar state. Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, oleh karena adanya suatu kondisi stupor atau koma ya pada pasien-pasien diabetes, itu dengan osmolaritas plasma di bawah 320 ya. Itu memerlukan kita harus mencari penyebab lainnya. Kenapa pasien tidak sadar? Jadi begini, pasiennya dengan hiperglikemia, kemudian pasiennya tidak sadar, maka yang dilakukan adalah hitung osmolaritas. Bila lebih dari 320, maka penyebab tidak sadarnya adalah hiperglikemia. Tapi kalau dia kurang dari 320, maka kita harus mencari tahu penyebab lain.
terjadinya penurunan kesadaran. Sering dilaporkan adanya nyeri abdomen ya pada pasien-pasien dengan diabetes ketoasidosis, tetapi dan ini belum pernah ditemukan pada pasien-pasien dengan HHS ya. Nah, sekali lagi kita akan melihat patofisiologinya. Dimulai dari suatu defisiensi insulin yang absolut ya. Jadi benar-benar pasiennya itu tidak memiliki insulin yang bisa mencukupi. Dan lawannya adalah suatu kondisi defisiensi insulin yang relatif. Kita lihat, kalau insulin tidak ada di dalam tubuh kita, maka insulin itu kan diperlukan untuk memasukkan glukosa ke dalam sel tubuh. Tujuannya adalah supaya sel tubuh bisa menghasilkan energi. Tetapi kalau terjadi defisiensi insulin yang absolut, berarti benar-benar tidak ada insulin, maka tubuh harus memikirkan cara lain untuk dia bisa memiliki energi. Maka dipakailah energi sumbernya daripada lemak ya, sehingga terjadi peningkatan lipolisis. Ya. Nah, akibat dari lipolisis yang meningkat ini, ya, maka jumlah asam lemak bebas yang dimasukkan ke dalam hati akan mengalami peningkatan karena kadarnya di dalam darah itu meningkat ya. Lalu kemudian mulailah terjadi yang namanya ketogenesis, jadi pembentukan badan keton oleh karena terjadinya pemakaian energi yang berasal dari lemak, dan kita sebutlah kondisi suatu ketoasidosis. Nah, sedangkan pada kondisi insulin defisiensi yang relatif saja, berarti masih ada insulin, maka tidak berlangsung yang namanya proses ketogenesis, atau kalau ada ya hanya sedikit saja, minimal. Oleh karena tubuh masih bisa memasukkan glukosa ke dalam sel, dan glukosa itu akan dipakai untuk menghasilkan energi. Dalam kondisi insulin defisiensi yang absolut maupun yang relatif, itu akan terjadi perangsangan ya, hormon yang bersifat counter regulatory. Jadi dia membalikkan keadaan, yaitu keadaan insulin yang rendah tadi. Dengan apa dia balikkan? Maka yang pertama, hormon itu akan menyebabkan terjadinya proteolisis yang meningkat dan proteogenesis akan menurun. Jadi tubuh kita akan memakai juga energi yang berasal dari proteinnya. Itu sebabnya pasiennya sering mengalami penurunan berat badan. Nah, apa efek dari proteolisis yang meningkat dan proteogenesis yang menurun tadi? Maka akan diharapkan glukosa itu akan bisa terpakai, dan substrat dari gluconeogenik itu akan menyebabkan glikogenolisis ya. Jadi akibat dari hormon counter regulatory itu akan menyebabkan proteolisis meningkat dan proteogenesis meningkat. Tapi bukan hanya itu, maka pasiennya akan mengalami gangguan pengaturan glukosa ya. Apa itu gangguannya? Yang pasti pertama, pasien akan semakin mengalami glikogenolisis. Jadi glikogen akan dihancurkan dari tempat-tempat cadangan glikogen. Nah, akibatnya adalah terjadinya peningkatan penghancuran glikogen, dan glukosa pasti akan meningkat karena hasil penghancuran dari glikogen itu ada glukosa. Kemudian terjadinya penumpukan substrat untuk terjadinya gluconeogenesis, dan penggunaan glukosa juga akan menjadi menurun. Nah, kondisi ini akan menyebabkan hiperglikemia. Dan kondisi ini akan menyebabkan tadi osmotic diuresis ya. Jadi kadar gula yang tinggi dalam darah waktu dia melewati ginjal, maka ginjal akan mendeteksi
terlalu banyak glukosa yang beredar di dalam pembuluh darah. Nah, sebagian besar glukosa itu akan bisa di ekskresi melalui ginjal, tapi ada batasnya. Ketika dia melewati batas yang normal, maka ginjal terpaksa mengencerkan jumlah glukosa yang tinggi tadi, sehingga banyak air akan ditarik dari pembuluh darah dan akan mengalami filtrasi. Jadi sehingga kita akan melihat diuresis osmotik namanya. Jadi jumlah urinnya akan meningkat. Efeknya apa? Terjadi peningkatan kehilangan ya air dan kalium, dan sedangkan kalium dan natriumnya akan tetap tertahan di dalam pembuluh darah. Jadi airnya habis tapi kalium dan natrium tetap ada dalam pembuluh darah. Ujung-ujungnya terjadi peningkatan osmolaritas ya, nanti belajar pakai rumusnya, dan pasiennya akan mengalami dehidrasi ya, kekeringan. Kemudian oleh karena peningkatan diuresis tadi, pasiennya juga akan dapat mengalami hipokalemia ya, jadi kadar kaliumnya akan berkurang. Nah, apa gambarannya? Dari suatu DKA itu biasanya berlangsung dengan cepat ya, dalam 24 jam. Gejala-gejala yang dini ya dari ketoacidosis termasuk juga mual ya, muntah, nyeri abdomen, dan terjadi hiperventilasi. Dan tanda yang paling cepat terjadi menunjukkan suatu hiperglikemia adalah poliuria. Jadi pasiennya akan banyak kencing. Polidipsia, pasiennya akan banyak makan, dan penurunan daripada berat badan. Itu tadi oleh karena ada yang hormon counter regulatory ya, itu akan menyebabkan terjadi proteolisis, jadi habis badannya. Protein ini juga dipakai sebagai sumber energi. As hyperglycemia worsens, jadi kalau kondisi hiperglikemia bertambah buruk, maka akan timbul yang namanya gejala neurologis, karena otak kita itu sangat sensitif ya dengan kadar glukosa, dan bahkan bisa berlanjut terjadi letargi, defisit vokal, pasiennya akan terbaring terus, kejang, dan bahkan koma. Beberapa penyebab DKA yang sering itu adalah infeksi ya, infeksi. Kemudian pasiennya tidak patuh untuk mengkonsumsi obat gula ataupun pemakaian insulin. Kemudian penyesuaian dosis yang tidak sesuai, apakah oleh pasiennya sendiri yang melakukan atau menghentikan sendiri insulinnya, atau suatu kondisi dengan diabetes mellitus yang baru saja kena ya, dan juga bisa disebabkan oleh iskemia dari otot jantung. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan pasien dengan DKA? Yang pertama adalah ukur vital sign, kemudian periksa kondisi kardiorespiratorinya dan juga kondisi mental. Kemudian yang harus dilakukan adalah tentukan status volume atau status cairannya ya. Bagaimana dengan tanda vital, bagaimana dengan turgor kulit, mukosa, dan berapa jumlah urinnya, itu yang kita tentukan untuk mengetahui status volume cairan. Kemudian minta pemeriksaan berikut ini, kita cek glukosa, urinalisa, dan keton di urin, elektrolit, blood urine nitrogen dan kreatinin, plasma osmolarity, arterial blood gas, venous blood gas, elektrokardiogram, dan juga boleh kita periksa serum keton jika urin ketonnya positif. Tambahan lainnya adalah berdasarkan kondisi klinisnya, bisa juga kita periksa darah, periksa urin, kultur, lipase, dan juga fototoraks ya. Jadi suatu diabetik ketoasidosis itu adalah suatu kondisi dengan hiperglikemia dengan disertai anion gap yang meningkat
yang disebabkan oleh kondisi asidus metabolik dan juga suatu kondisi ketonemia. Jadi jumlah keton di dalam darah kita akan meningkat. Pasiennya bisa mengalami dehidrasi dan kekurangan natrium, bahkan itu bisa lebih berat lagi. Untuk kadar glukosa serum yang biasanya di atas 250 dan kurang dari 800 ya, pada beberapa keadaan, misalnya pemberian insulin sebelum mencapai ruangan gawat darurat, maka glukosa ini bisa hanya sedikit saja mengalami peningkatan. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan kasus dengan DKA? Yang pertama adalah gantikan cairan yang kurang. Kenapa cairan yang kurang? Tadi oleh karena kondisi diuretik osmosis ya, jadi kadar gula darah yang tinggi akan memaksa ginjal untuk membuang cairan lebih banyak. Berikan beberapa liter cairan isotonik yang 0,9% dengan cepat ya, dengan cepat apabila pasiennya dengan disertai tanda-tanda shock. Berikan jumlahnya itu adalah 15-20 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau kita menemukan suatu yang kondisi klinis di mana pasien itu mengalami dehidrasi, maka cara menggantikannya adalah dengan memberikan isotonik tadi, cairan isotonik dengan kecepatan 15-20 cc per kilogram berat badan dalam 1 jam. Jadi kalau berat badannya 50, maka 20 kali 50 1000, maka itu harus kita berikan 1000 cc habis dalam 1 jam. Apabila tidak terdapat kompromis dari jantung, gangguan jantung selama beberapa jam pertama pada saat pasien yang mengalami hipoglikemi tapi dengan tanpa shock, maka kita bisa berikan salin isotonik ya. Setelah cairan intravaskular itu dikembalikan, dinormalkan, maka berikan setengah cairan isotonik yang 0,45% dengan dosis 4-14 cc per kilogram berat badan jika kadar sodium yang terkoreksi itu normal ataupun meningkat. Cairan isotonik, garam isotonik itu kita lanjutkan bila perhitungan dari corrected serum sodium itu mengalami penurunan. Tambahkan boleh dextrose pada cairan salin atau NaCl 0,9 bila kadar glukosa sudah turun mencapai 200 ya. Jadi pada saat kita sedang memberikan cairan sebagai pengganti dehidrasinya, kalau akhirnya kadar gula darahnya turun sampai mencapai 200, maka kita harus berikan tambahan dextrose. Nah, kita lihat dalam kondisi DKA itu bisa terjadi kekurangan dari ion kalium ya. Jadi tanpa kita pun mengukur pada awalnya berapa kadar dari kalium pada pasien, maka biasanya secara umum pada pasien DKA itu akan mengalami jumlah total kalium yang mengalami defisit. Nah, kalau nilainya kalium itu di bawah daripada 3,3, maka kalau kita berencana memberikan insulin, kita harus tunda dulu terlebih dahulu ya. Dan apa yang kita berikan adalah kita berikan kaliumnya dengan jumlah 20-30 mg setiap jam sampai konsentrasinya bisa mencapai di atas 3,3 mili ekuivalen per liter. Jadi boleh diberikan kalium itu 20-30 mg per jam ya, secara intravena.
Dan kalau kaliumnya itu di antara 3,3 sampai dengan 5,3, maka kita harus berikan 20 sampai 30 mg kalium per liter cairannya ya. Dan pertahankan kaliumnya di antara 4 sampai 5. Jika kaliumnya itu di atas 5,3, jangan berikan substitusi kalium, tapi kita perlu memeriksanya setiap 2 jam. Nanti kita lihat mengapa. Nah, pemberian insulin pada pasien-pasien diabetik ketoasidosis adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan ya. Yang penting yang perlu diingat adalah jangan berikan insulin kalau kadar kaliumnya masih di bawah 3,3. Jadi normalkan dulu. Pada pasien dengan kalau dia tidak di bawah 3,3, maka kita bisa memulai pemberian insulin ya. Nah, regimennya boleh dipilih, ada 2 regimen ya. Bisa yang pertama 0,1 unit per kilogram berat badan kita berikan intravena secara bolus. Lalu kemudian kita berikan secara continuous dengan infus dengan kecepatan 0,1 unit per kilogram berat badan per jam. Atau kita tidak berikan secara bolus dan kita mulai infusnya langsung dengan kecepatan 0,14 unit per kilogram berat badan. Jadi beda tipisnya, ada 2 cara aja. Cara pertama, yang pertama kita berikan bolus langsung secara intravena. Berapa banyak? Kita boleh berikan 0,1 unit per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badan 60, kita langsung masukkan 6 unit intravena. Dan ini adalah untuk insulin yang kerjanya kerja singkat, bukan yang kerja sedang atau kerja panjang. Atau bisa tidak, lalu kita lanjutkan dengan pemberian infus insulin dengan kecepatan 0,1 unit per kilogram per jam. Atau jangan berikan bolus, tetapi boleh langsung berikan secara infus, kecepatan 0,14 unit per kilogram berat badan per jam. Lanjutkan insulin sampai ketoasidosis itu bisa diatasi ya. Dan kadar glukosanya bisa turun di bawah 200. Dan setelah tercapai kadar di bawah 200 ya, baru kita mulai pemberian insulin secara reguler ya, subkutaneus. Kalau pasien TKA tadi tentunya adalah pasien dengan asidosis ya, ketoasidosis, maka kita boleh memberikan substitusi ya, pengganti bikarbonat yang berkurang itu dengan syarat pH-nya di bawah 7,0. Ya, maaf ya. Kalau pH-nya itu di antara 6,9 dan 7,0, maka kita bisa berikan 50 mg ya, sodium bikarbonat. 50 mg itu biasanya 2 flakon ya, melon, plus 10 mg tambahan untuk kaliumnya. Bagaimana kita berikan? Masukkanlah ke dalam 200 cc aquabides yang steril dan berikan dalam jangka waktu 2 jam. Nah, kenapa kita perlu memberikan kalium? Karena saat pemberian insulin dalam jumlah yang cukup besar, maka insulin yang kita masukkan itu akan menyebabkan glukosa itu akan masuk ke dalam sel ya. Dan waktu glukosa masuk ke dalam sel,
ion kalium juga akan ikut masuk ke dalam sel, sehingga kalau kita tidak menggantikan ion kalium di dalam ekstravaskular nanti akan mengalami suatu kondisi hipokalemia, dan itu juga berbahaya ya. Kalau pH-nya di bawah 6,9 maka kita berikan 100 mg bikarbonatnya untuk 4 flakon ya, plus kaliumnya 20 mg. Kita berikan dalam 400 cc cairan yang steril, berikan dalam lebih dari 2 jam. Jadi sama-sama lebih dari 2 jam, tapi jumlahnya lebih banyak kalau pH-nya itu di bawah 6,9. Saya perbaiki dulu ya. Nah, ini secara bagan ya. Jadi sebenarnya yang tadi saya katakan itu sudah di sini semua ya. Jadi ada empat pilar mengatasi hiperglikemia yang emergensi, yaitu pertama pemberian cairan intravena, yang kedua pemberian insulin, yang kedua pemberian kalium, dan juga pemberian bikarbonat ya. Jadi yang pasti kita harus memeriksa berapa kadar glukosa, bagaimana kondisi keton di serum atau di urin untuk mengkonfirmasi hiperglikemia dan ketonemia. Yang harus langsung dilakukan adalah mulailah pemberian NaCl 0,9 berapa banyak, yaitu sebanyak 1 liter yang harus habis dalam 1 jam. Nah, jadi kalau kita lihat secara satu persatu ya, kalau pasiennya yang pasti pertama tentukan kondisi hidrasinya dulu. Kalau pasiennya itu dengan hipovolemi yang berat severe, maka berikan dengan kecepatan 1 liter per jam NaCl 0,9. Kalau dia dehidrasi yang ringan, maka ada yang harus kita lakukan. Tapi kalau dia mengalami shock kardiogenik, maka kita harus memeriksa kondisi hemodinamiknya. Lalu setelah kita memperbaiki kondisi hidrasinya, kita mulai mengevaluasi berapa kadar serum natrium yang setelah dikoreksi ya. Nah, kalau dia jumlahnya memang ternyata tinggi ataupun normal, maka kita bisa melanjutkan pemberian cairan dengan NaCl 0,45% sebanyak 250 sampai 500 cc per jam, bergantung pada kondisi hidrasi. Demikian juga kalau natriumnya normal, tetapi kalau dia rendah maka kita harus berikan NaCl 0,9 250 sampai 500 cc per jam, bergantung pada kondisi hidrasi. Nah, kalau kadar glukosa sudah mencapai 200, gantilah menjadi dextrose 5% untuk mengurangi risiko suatu hipoglikemi ya. Nah, ini semua penjelasannya ada di sini ya. Jadi pilihannya boleh kita lakukan. Nah, untuk pemberian insulin ada 2 pilihan ya. Bisa kita berikan secara intravena, bisa juga dengan subkutaneus, tetapi dengan syarat dia hanya pada DKA yang tidak berkomplikasi ya, jadi tidak terlalu berat. Iya. Nah, bagaimana kalau kita berikan pada intravena, yaitu dengan pemberian insulinnya 0,1 unit per kilogram berat badan langsung secara bolus dulu. Lalu kita lanjutkan dengan 0,1 unit per kilogram berat badan intravena secara kontinus. Dan kalau glukosanya tidak turun
sebanyak 50 sampai 70 dalam 1 jam pertama ya. Jadi kita ukur glukosanya tiap jam. Maka dosis insulinnya kita double 2, kita kali 2 ya. Nah, bagaimana dengan pemberian dengan rute subkutaneus? Apa bedanya? Kalau yang pada rute yang intravena tentunya insulin akan langsung bekerja ya. Detik itu juga itu akan langsung menyebabkan penurunan gula darah. Tapi kalau pada jalur subkutaneus dia akan bekerja maksimum itu dalam 1,5 jam. Maka kita berikan dosisnya 0,3 unit per kilogram berat badan. Kemudian dilanjutkan 0,2 unit per kilogram berat badan 1 jam kemudian ya. Lalu setelah kita berikan itu, kita berikan yang rapid acting tadi dengan dosis 0,2 unit per kilogram berat badan. Tapi syaratnya dia harus diberikan setiap 2 jam ya. Kalau tadi intravena setiap jam, maka ini setiap 2 jam. Dan kalau tidak turun juga kadar gula darahnya 50 sampai 70 dalam 1 jam pertama, langsung dosisnya didouble. Nah, kalau konsentrasi glukosanya itu mencapai 200, maka ya kurangi dosis regular insulinnya menjadi 0,05 sampai 0,1 unit per kilogram berat badan setelah intravena, atau berikan rapid actingnya 0,1 per 2 jam ya, 0,1 unit per kilogram berat badan per 2 jam. Pastikan serum glukosanya itu di antara 150 sampai 200 sampai DKA-nya berakhir. Nah, periksalah elektrolitnya setiap 2 sampai 4 jam. Ureum, pH, kreatinin, glukosa. Kalau pasien sudah sembuh ya, maka ya kalau sudah bisa makan, maksudnya makan, maka pasien sudah bisa makan, kita harus mulai pemberian insulin multidose secara subkutan ya. Nah, ini tadi syarat untuk kita pemeriksaan kalium ya. Nah, jadi ini kita akan lakukan substitusi kalium bila kadarnya di bawah 3,3, dan jangan lupa insulin belum boleh kita berikan. Dan kita harus memeriksa setiap 2 jam ya. Kalau dia di atas 3,3 tapi kurang dari 5,3, maka kita boleh berikan insulin, tapi dengan tambahan 20-30 mg pada setiap cairan liter ya. Setiap liter cairan itu kita masukkan 20-30 mg. Ini berarti satu flakon ya, satu flakon KCl. Nah, ini untuk bikarbonatnya. Tadi pH kalau di bawah 6,9 maka kita berikan 100. Kalau 6,9 sampai 7,0 kita berikan 50 mg. Kalau lebih dari 7,0 tidak ditambahkan. Jangan lupa kita harus tetap menambahkan KCl-nya 20 mg dan dihembuskan dalam 2 jam. Dan kalau dia di antara 6,9 sampai 7,0, KCl-nya cukup 10 mg saja, setengah ampul ya. Kita berikan dalam 1 jam. Nah, bagaimana dengan HS ya? Prinsipnya tentu saja hampir sama saja ya. Bedanya pada HS kita tidak akan melihat kondisi asidosisnya. Jadi pada prinsipnya bagaimana pemberian potasium sama, bagaimana pemberian insulin juga sama ya. Bedanya kalau dia insulin kita harus tetap memberikannya dengan cara rute intravena ya, IV. Hitungannya juga sama. Nah, bagaimana pemberian cairan juga sama ya. Nah, kondisi terakhir yang merupakan juga suatu kedaruratan adalah hipoglikemi, yaitu bila kadar glukosanya di bawah 70.
Jadi secara etiologis, hipoglikemi itu disebabkan oleh penggunaan obat-obatan diabetes seperti insulin, sulfonylurea yang berlebihan, dan penyebab utama hipoglikemi umumnya terkait dengan diabetes. Obat lain meskipun jarang terjadi namun dapat menyebabkan hipoglikemi adalah beta blocker, ya, pentamidin, kombinasi sulfamethoxazole dan trimetoprim, dan ini kondisi sehabis minum alkohol, terutama bila telah lama berpuasa dalam keadaan lama, karena alkohol itu akan menyebabkan penghambatan gluconeogenesis dan intake kalori sangat kurang, ya, jadi tidak mau makan pasiennya. Atau suatu hipoglikemia reaktif, bisa juga karena infeksi berat, kanker yang lanjut, gagal ginjal, gagal hepar, insufisiensi adrenal, keadaan kongenital yang menyebabkan sekresi insulin berlebihan pada bayi, hepatoma, mesotelioma, fibrosarkoma, insulinoma. Itu semua bisa menyebabkan hipoglikemi. Nah, ini tabelnya. Jadi bisa oleh karena obat-obatan, ini obat-obatnya, bisa karena penyakit kritis, bisa karena defisiensi hormon, atau bisa karena ada tumor pada pankreas, ya, atau pada pasien yang kelihatannya baik-baik saja, bisa juga oleh karena suatu hiperinsulin, adanya insulinoma, ya, jadi ada sel di dalam tubuh kita yang bukan pankreas tapi dia menghasilkan insulin. Nah, jadi sebagai tambahan, ya, meskipun seorang pasien yang koma diabetik, ya, memiliki kondisi hiperglikemia dengan atau tanpa ketoasidosis, ya, itu tetapi bukan karena hipoglikemi, ya. Jadi pasiennya komanya karena hiperglikemia tapi bukan hipoglikemia, maka kita dapat membedakannya dengan tentunya dengan mengukur kadar glukosa dengan stick aja, ya. Tapi kalau tidak ada, nah ini perlu diingat, if this is not available, maka kita bisa langsung memberikan glukosa secara empirik. Jadi kita tidak tahu nih pasiennya tidak sadar, kita nggak tahu tidak sadarnya apakah karena hiperglikemi atau karena hipoglikemi. Jadi mana tahu kita tidak punya stok cadangan stick untuk cepat memeriksa darah, kita bisa langsung masukkan saja dextrose 40 karena kita berasumsi pasiennya hipoglikemi, dan lebih berbahaya kondisi hipoglikemi dibandingkan dengan hiperglikemi. Otak kita hanya bisa bertahan dalam kondisi hipoglikemi itu sekitar 4-6 jam. Lewat dari masa itu maka akan banyak sel-sel saraf di otak kita akan mengalami kematian. Dan ini akan memperbaiki kondisi hipoglikemianya. Tetapi kalaupun dia bukan hipoglikemia, itu kita harapkan tidak akan berbahaya bila memang kondisi glukosanya meningkat. Oke, baik, terima kasih. Itu yang bisa Bapak berikan buat kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jangan lupa untuk berikan komen, ya, like, share, subscribe apabila belum di-subscribe, supaya channel ini bisa menolong lebih banyak setiap kita. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.